Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karlo Vanila, perwakilan dari kelompok 4 akan membahas tentang hukum perlindungan transaksi bisnis terhadap konsumen. Di sini saya akan membawakan salah satu tema tentang hukum perlindungan transaksi bisnis, yaitu tentang tantangan utama dalam penerapan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi e-commerce di Indonesia. Presentasi ini membahas tentang yang dihadapi dalam melindungi konsumen dalam transaksi e-commerce di Indonesia. Melalui analisa dan pengkajian, kami akan mengulas beberapa aspek penting terkait isu ini. Yang pertama, tentang perkembangan transaksi e-commerce di Indonesia. Yang pertama, perkembangan ini mengalami pertumbuhan yang sangat besar. Indonesia mengalami pertumbuhan besar dalam transaksi e-commerce dalam beberapa tahun terakhir. Penggunaan internet dan smartphone telah menjadi faktor utamanya. Seiring berjalannya waktu, lalu terjadilah peningkatan transaksi secara online atau e-commerce semakin beragam, dari penjualan barang, jasa, hingga platform digital lainnya. Lalu ke permasalahan selanjutnya, yaitu permasalahan hukum dalam transaksi e-commerce. Ada 3 aspek di sini. Yang pertama, aspek kontraktual, yaitu perjanjian elektronik yang seringkali tidak jelas dan tidak adil bagi konsumen. Pengaturan mengenai syarat dan ketentuan perlu diperkuat. Yang kedua adalah aspek keamanan, yaitu data pribadi konsumen rentan terhadap pencurian dan penyalahgunaan. Perlindungan data pribadi perlu ditingkatkan juga. Yang ketiga, aspek perlindungan konsumen, yaitu hak konsumen terkadang terabaikan dalam transaksi e-commerce. Praktik penjualan yang menyesatkan dan bisa terjadi penipuan online oleh oknum-oknum tertentu. Yang keempat, pengaturan perlindungan konsumen dalam Undang-Undang ITE dan PSTE. Jadi hukum ini sudah diatur ya oleh pemerintah dalam buku ITE, mencantumkan aturan transaksi elektronik termasuk perlindungan data pribadi. Yang kedua, dalam PSTE mengatur aspek perdagangan elektronik termasuk kewajiban pelaku usaha dan hak konsumen. Yang ketiga, di dalam Undang-Undang Pemberlakuan tahun 99 pasal 4, salah satu hak dari konsumen adalah hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Selanjutnya, tentang keterbatasan penegakan hukum terhadap pelanggaran oleh pelaku usaha. Yang pertama itu kesulitannya bukti ya dalam pengajuan hukum itu, karena bukti transaksi elektronik yang rumit menjadi kendala dalam pembuktian di pengadilan. Yang kedua, kurangnya pengetahuan dalam masyarakat umum, belum sepenuhnya memahami hak dan kewajiban dalam transaksi e-commerce. Yang ketiga, penegakan hukum yang kurang kuat atau lemah. Penegakan hukum terhadap pelanggaran oleh pelaku usaha e-commerce masih lemah, perlu dievaluasi lagi untuk kedepannya oleh pemerintah. Nah, ini adalah peran pemerintah, yaitu melindungi konsumen e-commerce. Yang pertama, harus memperkuat regulasi hukum. Yang kedua, peningkatan pengawasan terhadap pelaku usaha e-commerce. Yang ketiga, melalui edukasi kepada konsumen agar terinformasi semuanya. Upaya edukasi dan literasi mitigasi resiko. Jadi inilah langkah pencegahannya, yaitu meningkatkan kesadaran, mempromosikan literasi digital, melindungi data pribadi. Kesimpulan dan rekomendasi kebijakan, yaitu peningkatan perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce. Sangat perlu upaya bersama pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen untuk membangun ekosistem yang adil dan aman. Mungkin sekian yang materi yang bisa saya sampaikan. Maka bila ada yang bertanya atau diskusikan, Saya paling mau bertanya, ya boleh. untuk bagaimana peran pemerintah untuk melindungi transaksi konsumen terhadap e-commerce? Oke, izin menjawab ya pertanyaan berikut.
Tadi pertanyaannya adalah peran pemerintah dalam melindungi konsumen e-commerce. Di slide ini mungkin ada beberapa contoh ya, tapi saya akan jelaskan lagi lebih detail. Yang pertama, pemerintah itu harus memperkuat relasi dan kebijakan. Jadi pemerintah dapat menyusun regulasi yang mengatur keamanan data privasi, transparansi informasi, dan larangan praktik penipuan online. Contohnya adalah dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau UU PK Nomor 8 Tahun 99 di Indonesia. Yang kedua yaitu pendidikan dan kesadaran konsumen. Bahwa pemerintah juga dapat meningkatkan tingkat pendidikan dan kesadaran konsumen terkait hak-hak mereka dalam lingkungan digital ini, termasuk memberikan informasi tentang cara mengidentifikasi membuat laporannya. Yang ketiga, pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah juga harus bertanggung jawab atau mengawasi dan menegakkan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi dalam transaksi e-commerce. Yang keempat, pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur dapat berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur yang mendukung transaksi e-commerce yang aman, seperti pengembangan sistem pembayaran elektronik yang aman dan pengawasan terhadap beberapa platform e-commerce. Yang terakhir adalah kerjasama dengan sektor swasta agar keamanan lebih terjangkau lebih luas. Pemerintah dapat bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan e-commerce lainnya untuk memastikan bahwa mereka mengikuti standar perlindungan konsumen dan menerapkan praktik bisnis yang adil dan aman. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Bagaimana? Oke, terima kasih. Bila tidak ada pertanyaan lagi akan saya tutup presentasinya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Estianti Rusketasari. Di sini saya ingin membahas tentang hak konsumen dalam transaksi e-commerce yang menurut hukum yang berlaku dan berhubungan dengan perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli online. Di sini internet membawa perekonomian dunia memasuki babak baru yang lebih populer dengan istilah digital ekonomi digital, atau keberadaannya ditandai dengan semakin maraknya kegiatan perekonomian yang memanfaatkan internet. Di sini internet tersebut sebagai media komunikasi. Misalnya semakin banyak mengandalkan perdagangan elektronik atau e-commerce sebagai media transaksi. Untuk perdagangan yang berbasis teknologi canggih, e-commerce telah mereformasi perdagangan konvensional di media interaksi antara konsumen dan perusahaan yang sebelumnya dilakukan secara langsung menjadi interaksi yang tidak langsung. Dan e-commerce telah merubah paradigma bisnis klasik dengan menumbuhkan model-model interaksi antara produsen dan konsumen di dunia virtual. Sistem perdagangan yang dipakai dalam e-commerce dirancang untuk menandatangani secara elektronik. Penandatanganannya elektronik ini dirancang mulai dari saat pembelian, pemeriksaan, dan pengiriman. Nah, untuk pengertian e-commerce-nya sendiri adalah segala bentuk transaksi perdagangan atau perniagaan barang atau jasa dengan menggunakan media elektronik. Nah, dampaknya dari internet tersebut sebagai hasil dari kemajuan perkembangan teknologi informasi bagi konsumen, di satu sisi telah mengubah perilaku konsumen menjadi semakin krisis dan selektif dalam menentukan produk yang akan dipilihnya. Begitu pula bagi produsen, kemajuan ini memberi dampak positif dengan memudahkan pemasaran produk sehingga dapat menghemat biaya dan waktu. Sebaliknya, karena kedua belah pihak secara fisik tidak bertemu, maka kemungkinan lainnya bentuk-bentuk kecurangan dan kekeliruan menjadi perhatian utama yang perlu merugikan konsumen. Di antaranya dalam hal yang berkaitan dengan produk yang dipesan tidak sesuai dengan produk yang ditawarkan, dalam hal lain yang sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Bisa disebut juga seperti Shopee. Nah, untuk contoh kasus e-commerce-nya sendiri, di saat kita belanja barang secara online, tapi barang yang dibeli tidak sama dengan yang dilihat di foto pada iklan yang dipajang. Apakah itu termasuk dengan pelanggaran hak konsumen? Nah, untuk menuntut penjual untuk mengembalikan uang atau mengganti barang yang telah dibeli tersebut. Maka dari itu, dalam tulisan ini dipaparkan mengenai bagaimana perlindungan hukum yang seharusnya bagi konsumen dalam menghadapi kenyataan peristiwa yang sedang kekinian atau di zaman minyak yang transaksi jual beli e-commerce berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang di nomor 8 1969.
Perlindungan Konsumen atau UU PK. Nah, di sini undang-undangnya ada dari pasal 4 UU PK tentang menyebutkan hak konsumen, diantaranya untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut. Ada juga kewajiban bagi pelaku usaha sesuai pasal 7 UU PK, diantaranya memberikan informasi yang benar dan jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa, serta memberi penjelasan penggunaan serta memberi kompensasi atau ganti rugi atas penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Di sini juga ada pasal 49 ayat 3 yang mengatur khusus tentang hal tersebut, yakni pelaku usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau yang terdapat cacat atau tersembunyi. Nah, di sini untuk kesimpulannya, transaksi jual beli e-commerce saat ini dan terutama di wilayah hukum negara Indonesia telah berkembang dengan pesat. Di sini Indonesia telah memiliki landasan hukumnya mengenai perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Di sini juga konsumen dalam hal ini harus diberikan berbagai perlindungan khusus yang mana sangat rentan dengan berbagai kemungkinan yang akan merugikan pihak konsumen itu sendiri dari para pelaku usaha yang tidak beretikat baik dan melakukan transaksi jual beli secara online. Transaksi secara online bagi pihak para pelaku usaha maupun konsumen masing-masing harus memiliki etikat baik. Jika para pihak konsumen maupun para pelaku usaha dalam melakukan transaksi jual beli terdapat permasalahan, maka dapat menggunakan sarana UU PK yang mana sebagaimana pedoman bagi konsumen, terutama untuk memperjuangkan hak-haknya melindungi kepentingannya. Pada intinya tidak cukup sampai di sini, peraturan terkait perlindungan konsumen menjadi wadah maupun sarana hukum bagi pihak konsumen maupun para pelaku usaha. Masih ada beberapa perbaikan dan tambahan substansi peraturan yang perlu ditambah untuk melindungi berbagai pihak tersebut. Nah, di sini untuk contohnya banyak ya, yang seperti Shopee atau misalkan akun-akun lainnya yang misalkan mereka datang, kita pesan apa dan tiba-tiba datangnya juga tidak sesuai dengan yang dipesan. Nah, cukup sekian, barangkali ada yang mau bertanya? Boleh, aku Alin Fari, Boleh. NPM 167, izin bertanya, jika barang yang kita beli tidak sesuai yang kita harapkan, itu bagaimana? Kalau untuk barang yang tidak sesuai dengan yang kita beli, nah di sini kita dapat melakukan komplain untuk menuntut ganti rugi, mengembalikan barang. Bisa juga kita mengajukan pengembalian barang sesuai dengan kebijakan toko online, atau bila toko online tersebut tidak mau, kita juga bisa untuk tuntut pidana jika barang yang dikirim berbeda dengan yang dipesan. Pembeli dapat menuntut penjual secara pidana. Seperti itu. Jadi ada kontraknya juga untuk secara online. Cukup? Ada yang mau bertanya lagi? Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Husni Mubarak, NPM 031 dari kelas manajemen. Oke, dari hari ini kita akan memulai presentasi mengorik tentang pelanggaran. Jika terjadi pelanggaran hak dalam transaksi e-commerce, konsumen dapat mengambil prosedur hukum dengan cara apa yang harus kita lakukan bila terjadi ada dalam hukum tersebut. Yang satu itu, yang pertama kita harus melaporkan ke pengadilan. Tingkat yang pertama yang harus dilakukan itu adalah melapor ke pengadilan. Yang pertama yang harus kita siapkan itu adalah menyampaikan pengaduan secara tertulis. Jadi pengaduan secara tertulis itu harus ada di pengadilan untuk dibawa buat kita bukti buat ya. Yang keduanya itu adalah menggunakan formulir khusus dari situs resmi Mahkamah Agung. Jadi Mahkamah Agung itu kita harus kita bawa juga ke pengadilan biar sesuatu hukum itu cepat diselesaikannya. Nah, yang ketiga itu adalah mencantumkan informasi yang jelas seperti
yang kita harus jelas itu adalah seperti identitas aparat yang dilaporkan. Yang kedua itu adalah perbuatan yang dilaporkan. Yang ketiga itu adalah nomor perkara. Yang keempat itu adalah bukti atau keterangan pendukung. Nah, yang selanjutnya itu adalah yang poin keempatnya, poin atau poin D itu adalah mengirimkan pengaduan kepada ketua atau wakil ketua pengadilan tingkat pertama atau pengadilan tingkat banding di mana pelapor bertugas. Ketua atau wakil ketua Mahkamah Agung bidang non yudisial atau ketua muda pengawas. Nah, ini yang harus kita siapkan ketika kita mengelapor ke pengadilan. Selanjutnya ini adalah yang kedua itu adalah menggugat pelaku usaha melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Nah, ini pertama yang harus kita lakukan itu apa step dan bagaimananya. Yang pertama itu adalah cara penyelesaiannya itu adalah penyelesaian sengketa secara koalisi. Nah, koalisi di sini ini juga ada poin-poin dari koalisi ini dibantu oleh konsolidator. So, yang keduanya adalah biaya lebih rendah, waktu penyelesaian lebih singkat. Dasar hukum diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999. Terus poin yang keduanya itu adalah atau poin B, penyelesaian sengketa dengan cara mediasi. Mediasi itu jadi kita dibantu oleh mediator. Selanjutnya itu adalah efisien. Poin ketiganya itu adalah waktu penyelesaian lebih singkat. Terus rahasia, menjaga hubungan baik para pihak. Selanjutnya hasil mediasi berkekuatan hukum, tahap berlangsung secara tertutup. Poin selanjutnya itu adalah kedua belah pihak wajib hadir. Jadi biar cepat penyelesaiannya itu kedua belah pihak itu harus hadir ketika akan melakukan penyelesaian hukum. Nah, yang selanjutnya itu adalah menggugat pelaku usaha melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Nah, di sini poin yang saya ambil ini adalah poin pertamanya penyelesaian sengketa dengan arbitrase. Yang dimaksud dengan arbitrase ini adalah ada beberapa poin juga, dibantu oleh pihak ketiga yang independen. Poin selanjutnya biaya lebih terjangkau, sifatnya tertutup, putusan bersifat final dan mengikat. Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI adalah lembaga arbitrase yang paling terkenal dalam dan banyak digunakan. Nah, dari selanjutnya ini adalah kita masih punya poin dengan tahap proses arbitrase. Yang dimaksud dengan tahap-tahapnya itu yang harus kita lakukan adalah permohonan arbitrase dan penunjukan arbiter. Selanjutnya itu jawaban termohon, pembentukan majelis arbiter, sidang arbitrase, pembuktian, kesimpulan, terbitnya putusan. Nah, jadi ini yang harus dilakukan ketika kita akan menggugat pelaku usaha melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Selanjutnya ini yang keempat, yang ini adalah mengajukan gugatan pendapat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang harus dilakukan ketika kita akan menggugat perdata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan itu adalah hal yang pertama yang harus dilakukan adalah produsen beracara perdata di pengadilan umum terdiri dari beberapa tahap. Nah, yang harus ditahapan itu adalah upaya damai atau mediasi, pembacaan gugatan atau permohonan, selanjutnya jawaban tergugat, selanjutnya itu replik, selanjutnya duplikat, selanjutnya pembuktian, terus kesimpulan, yang terakhir itu adalah musyawarah majelis. Terima kasih, sekian dari saya presentasi. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa ditanyakan mengenai presentasi dari saya? Kang. Yes.
Saya Ahmad Henry Priyatno dari kelompok 6 mau bertanya. Pertanyaannya, apa tujuan koalisi dalam hukum? Oh, koalisi dalam hukum. Oke, akan bantu saya jawab dan akan saya terangkan sesuai yang saya tahu. Ini adalah tujuan dalam arbitase. Tujuan koalisi dalam hukum itu adalah untuk menyelesaikan masalah dengan musyawarah dan mufakat, serta mencegah agar konflik bisa terselesaikan dengan cepat. Koalisi memiliki beberapa manfaat, dan artinya itu adalah biaya yang lebih murah, biaya yang lebih rendah, dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat, fleksibilitas solusi yang dihasilkan. Nah, dari koalisi ini dapat dilakukan dalam beberapa hal, seperti perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, perselisihan antara serikat kerja atau serikat buruh, sengketa internasional. Terus ini juga diatur dalam dasar hukum koalisi Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Mungkin itu jawaban dari saya, Pak Edri. Ya, cukup terima kasih. Ada lagi yang ditanyakan dari teman-teman? Ya, Sudah cukup. cukup. Sudah cukup. Terima kasih presentasi dari saya. Kalau nggak ada lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.